sebelum Idul Adha, Pak. Iya. Itu kan beda katanya. Iya. Iya. Nah, Selasa ya. Oke. Ya kalau itu pemerintah berarti yang sehari sebelumnya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita panjang usia sehingga kita masih bisa hadir pada pagi hari ini di waktu-waktu yang mulia. Kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka marilah kita tingkatkan terus amal-amal soleh kita, dan hendaknya kita menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 10 hari ini adalah 10 hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga diagungkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang salih yang setelah mereka, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim, wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan ayat tersebut, kata beliau, wal fajri fajrun nahar wa layalin 'ashr ashrul adha. Demi fajar, wal fajri mananya adalah yaitu fajar ketika munculnya siang hari. Adapun walayalin 'ashr demi malam yang 10 maknanya adalah 10 hari menjelang Idul Adha. Maka ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia, sampai-sampai Allah bersumpah dengan 10 hari ini. Begitu pula dengan amal-amal soleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat pun bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah pun kalah dengan amal-amal soleh di 10 hari ini wahai Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, walal jihadu fisabilillah, bahkan jihad di jalan Allah pun kalah. Illa, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, seorang lelaki yang dia keluar berperang membawa nyawanya, membawa hartanya,
walam yarji min dzalika bi syai', tapi dia pulang tidak membawa apa-apa dari keduanya. Artinya meninggal di medan peperangan, baru itu Allah lebih cintai. Maka ini menunjukkan kepada kita sekalian, amalan sekecil apapun di 10 hari ini itu lebih Allah cintai daripada amalan sebesar apapun di luar 10 hari ini. Mungkin kita cuma bertakbir Allahu Akbar, mungkin kita cuma bersedekah dengan 1.000 rupiah, tapi lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai daripada mungkin amal-amal yang jauh lebih besar dari itu. Bahkan jihad di jalan Allah pun kalah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan, menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk memperbanyak amal di sini, Pak. Bahkan di dalam riwayat Daruqutni disebutkan, ma min amalin azka indallah wala a'zama ajran min khairin ya'malhu fi al-ashril adha. Tidak ada satupun amal yang lebih dekat untuk Allah terima, lebih gampang Allah terima, wala a'zama ajran, dan lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada amal soleh yang dilaksanakan di 10 hari ini. Maka ini menunjukkan bahwasannya mungkin tadi sedekahnya 1.000 rupiah saja, namun di 10 hari ini jauh lebih besar daripada 1.000 rupiah di luar 10 hari ini, atau bahkan lebih dari itu, 1 miliar misalnya. Maka ini adalah menjadi kesempatan bagi kita untuk menabung pahala, untuk banyak-banyak memperberat pahala kita, karena nanti semuanya akan ditimbang, Bapak Ibu sekalian. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang orang-orang yang beruntung. Wa amma man khafat mawazinuh, namun sebaliknya mereka yang lebih ringan timbangan pahalanya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang rugi terhadap diri mereka. Maka kita manfaatkan 10 hari ini, Bapak Ibu sekalian, dan inilah yang dicontohkan oleh para salaf dahulu. Kanu yu'azzimuna 13 dahulu. Para salafus salih mereka mengagungkan 10 hari yang 3. Apa saja 10 hari yang 3 ini? Al-ashrul awal minal Muharram, 10 hari pertama di bulan Muharram, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan Sa'id bin Jubair, kana idza dakhala alaihi al-ashru ijtahada ijtihadan syadida hatta ma yaqdir alaihi. Sa'id bin Jubair rahimallahu ta'ala, seorang tabi'in, beliau kalau sudah masuk 10 hari seperti ini, Bapak Ibu sekalian, maka ijtihadan syadida, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan kesungguhan yang luar biasa. Hatta ma yakadu yaqdir alaih, sampai-sampai seakan-akan sudah enggak sanggup lagi, sudah enggak bisa nambah ibadah lagi, sudah pol sudah. Artinya misalnya salat rawatib itu semua sudah, qobliyah subuh, 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, sudah full sudah, sampai seakan-akan sudah nggak bisa nambah lagi, Nah, kalau kita kan masih banyak perlu ditambah, kalau kita, masih banyak ngelamunnya, masih banyak main HP-nya, maka ayo kita tambah. Dan jangan disamakan 10 hari ini dengan 10 hari lainnya. Seorang mukmin muslim harus tahu ada waktu-waktu, tempat-tempat, saat-saat di mana di situ Allah melebihkan daripada waktu-waktu lainnya, daripada tempat-tempat lainnya. Maka jangan disamakan. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat, Bapak Ibu sekalian, minimal perbanyak perbanyak zikir setiap saat, khususnya takbir, tahlil, tahmid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aktsiru fiha minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah di dalamnya tahlil, takbir, dan tahmid.
Ya, maka ini kita perbanyak, ya, ataupun zikir-zikir lainnya ringan. Bertasbih apa sulitnya Bapak Ibu sekalian? Subhanallah. Namun apa? Namun ya terkadang hatinya yang lalai. Ya, sehingga kita dilalaikan dari pahala-pahala yang besar. Kita sudah tahu ilmunya, misalnya kata-kata subhanallah wa bihamdih, ya, dicintai oleh Ar-Rahman, berat di timbangan, ya, ringan di lisan. Tapi terkadang sehari penuh nggak ada subhanallahil azim, subhanallah, sama sekali nggak ada. Ya. Padahal sudah tahu ilmunya, sudah ngaji bolak-balik, sudah tahu hadisnya. Tapi kok sehari penuh nggak ada, ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu karena kita dilalaikan Bapak Ibu sekalian. Maka disinilah pentingnya kita apa? Ya, terus hadir di majelis-majelis ilmu, berteman dengan orang-orang soleh, diingatkan terus kepada apa? Kepada Allah, kepada akhirat, kepada pahala, kepada dosa, kepada neraka, surga. Ya. Sebanyak-banyak, sesering mungkin kita berinteraksi. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita semua bisa hadir di majelis ini. Ya, ini adalah salah satu amal ibadah. Mudah-mudahan menjadi amal yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kita sekalian nanti di akhirat, ya. Dan jangan lupa nanti tanggal 9 Dzulhijjahnya maka ya berpuasa, ya. Jangan sampai kelewatan. Memang kalau bisa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, Pak. Ya. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mencontohkan, karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Dahulu baginda Nabi SAW beliau puasa 9 hari ini, Pak. Ya, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, silakan. Ya. Ini sudah tanggal berapa sekarang ini, Pak? Ya. Sudah tanggal, ya, ada beda-beda Ustaz, ya. Memang sekarang ada, ya, perbedaan. Maka usahakan Bapak Ibu sekalian, ya, mulai ya tanggal 9 khususnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi arafah ini ahtasibu 'ala Allah ayyukafir sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah, saya mengharapkan ganjarannya di sisi Allah bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Ya. Jadi untuk mengurangi dosa kita ini, Pak, ya, setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Maka kalau bisa jangan sampai dilewatkan. Ya. Begitu pula ya tanggal 10-nya, ya, yaitu adalah untuk berkurban bagi mereka yang memiliki kelapangan rezeki. Kata Nabi SAW, beliau menasihatkan, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang ya punya kelapangan rezeki tapi nggak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat musalla kami. Ya. Di antara para ulama menjadikan ini dalil wajibnya berkurban bagi mereka yang mampu. Ya. Karena Nabi SAW melarang jangan dekat-dekat musalla kami. Artinya nggak usah sholat id, percuma kamu sholat id, begitu. Dan ini ya menunjukkan bahwasanya dia meninggalkan sesuatu yang wajib, begitu. Ya. Makanya di antara para ulama ada yang berpendapat wajib hukumnya bagi mereka yang mampu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya terlepas dari khilaf, ya kan ada juga yang bilang sunnah Ustaz, ya. Terlepas dari khilaf di antara para ulama kita, ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Kita ini hidup adalah cari bekal Bapak Ibu sekalian. Buat apa harta banyak-banyak kalau tidak bisa menghasilkan pahala untuk di akhirat kelak. Ya. Karena itu yang paling utama. Makanya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika terjadi angin ribut, orang-orang pun mengatakan, ya qad qamatis saah, sudah kiamat begitu. Maka kata Ibnu Umar, kiamat tidak akan terjadi, ya, sampai nanti orang-orang tidak mau lagi menerima sedekah. Ya. Yaitu akan datang di mana ya kaum muslimin sudah sejahtera semua. Ya. Yang kemarinnya miskin sudah nggak miskin lagi, sudah cukup.
Ya. Hingga ada orang dia membawa hartanya, ya, datang ke orang yang miskin, ditok-tok, ya saya mau sedekah ini, ya. Maka kata orang miskin tersebut, sekarang saya tidak menerima sedekah, sudah cukup, ya. Kalau dengan datang kemarin saya terima, sekarang sudah cukup, ya. Maka kata Ibnu Umar, pada saat itulah, ya, sholat 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Karena harta ini sudah nggak bisa dipakai bersedekah, sudah nggak ada yang menerima, ya. Menunjukkan apa? Harta itu kalau tidak bisa menghasilkan pahala, maka tidak ada gunanya sama sekali, ya. Malah akan menjadi beban nanti di akhirat, ya. Maka ini Bapak sekalian, ya, mari kita bersemangat untuk, ya, mengisi 10 hari ini, sisanya ini, ya, untuk beramal soleh kita tingkatkan terus, ya. Dan khususnya, ya, khususnya para ulama memberikan nasihat agar kita banyak-banyak bertobat, menjauhi maksiat. Ya, hendaknya kita banyak-banyak bertobat dan menjauhi kemaksiatan. Al-Imam Ibnu Rajab beliau menasihatkan, ya, ya man balagha umruhu hatta al-arba'in, wahai mereka yang umurnya itu sudah mencapai 40 tahun, ya. Wahai mereka yang sudah berlalu banyak Dzulhijjah sampai dia berusia 50 tahun. Wahai mereka yang sudah berusia 60, 70, ya, kapan kalian akan bertobat? Kapan kalian akan mencari cahaya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada ini saatnya, ya. Dan beliau menasihatkan ihdarul ma'asi, hati-hatilah dari kemaksiatan, fa innaha tuharrimul maghfirah fi mawasimir rahmah, karena kemaksiatan itu bisa menghalangi kita dari ampunan di musim-musim rahmat seperti ini. Di musim-musim Allah itu membagi kasih sayangnya, Pak. Allah membagi cintanya, Allah lagi senang-senangnya, kita balas dengan maksiat, ya. Kita balas dengan pelanggaran, bayangkan, ya. Maka, ya, mari kita hentikan, paling tidak dikurangi, Pak, ya, kurangi, ya. Makanya dianjurkan berpuasa untuk kurangi itu, biar kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ini sebagai motivasi bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya sehingga kita bisa meningkatkan amal soleh kita di 10 hari ini dan bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di 10 hari yang mulia ini. Dan insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu hafizallahu ta'ala wa iyana ajma'in, yaitu kita sampai pada pembahasan tentang al-qiyamul mamnu', berdiri yang dilarang, ya, berdiri yang dilarang. Berkata penulis rahimallahu ta'ala wa iyana wa iyyakum ajma'in, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ahabba an yatamatsalan nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, barang siapa yang suka orang-orang berdiri untuknya, ya, mengagungkan dia, gitu, ya, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya di neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, begitu pula Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, maka syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu orang pun yang lebih dicintai para sahabat dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini, ya, para sahabat sudah prinsip sudah, ya, dan ini bagian dari akidah, ya.
Karena kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Maka ini prinsip Bapak sekalian. Ya. Maka demikian para sahabat pun, ya, tidak ada satu manusia pun yang lebih mereka cintai daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'auhu, dahulu para sahabat kalau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang Pak masuk masjid, ya. Apa yang para sahabat lakukan? Lam yaqumulah, mereka tidak ada yang berdiri, Pak. Ya. Tidak ada yang berdiri untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan mereka itu enggak cinta, bukan mereka itu tidak hormat, mereka cinta dan hormat, rela mengorbankan jiwa raganya, Pak. Semua harta, semua rela mereka. Ya, mereka sampai hijrah, mereka sampai disiksa, mereka diusir, ya, mereka berperang, terbunuh, rela mereka. Ya. Tapi mereka apabila melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yaqumulah, enggak ada yang berdiri. Kenapa ya, Pak? Ya. Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik, karena para sahabat tahu, para sahabat ngerti Rasulullah SAW nggak suka dibegitukan, Pak. Ya. Rasulullah SAW melarang, ya. Maka ini adalah sebagai, ya, sebagai tuntunan panutan kita, ya. Siapa yang tidak menghormat kepada Rasul? Semua sahabat senang hormat, Pak. Ya. Tapi jangan sampai penghormatan kita, kecintaan kita itu hanya berdasarkan hawa nafsu belaka atau logika kita semata atau tradisi-tradisi kita. Tapi kita kedepankan apa? Apa tuntunan Allah dan Rasulnya, itu yang kita ikuti. Ya. Kalau memang Allah dan Rasulnya suka, ya, maka kita laksanakan. Ya. Seperti tadi, ya, tidak ada hari-hari yang amal soleh paling Allah senangi kecuali di 10 hari ini. Kita tahu Allah senang, ya sudah. Ya. Kita tahu Rasulullah SAW senang, ya sudah, kita, ya, semangat di situ. Tapi kalau kita sudah tahu Allah dan Rasulnya nggak suka, ya, atau tidak ada, ya, tuntunannya di situ, ya sudah, kita berhenti di situ. Ya. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Bapak sekalian, ya, jadi kecintaan para sahabat itu kemudian tidak membuat mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW memperingatkan, la tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Ya. Nah ini di antara apa? Gambaran penghormatan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau datang, ya, tidak ada yang semua berdiri. Ya. Adapun sekarang, ya, terkadang, ya, kita saksikan orangnya tidak ada, mana pada berdiri. Ya. Maka, ya, ini harus kita ketahui, ya, bahwasanya Rasulullah SAW justru tidak apa? Tidak menyukai hal tersebut. Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik, karena para sahabat itu ngerti, tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu, ya, membenci hal itu. Ya. Maka ini yang harus kita ikuti, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, bagaimana para sahabat mengamalkannya. Ya. Disinilah pentingnya, ya, ketika memahami Al-Quran maupun hadis, itu kita gandingkan dengan pemahaman para sahabat. Karena Al-Quran dan hadis ini seperti timbangan, Pak. Ya. Jadi apa-apa ditimbang, ya, mana Qurannya, mana hadisnya. Ya. Ada amalan apapun, mana dalilnya, Al-Quran, hadisnya. Ya. Ditimbang. Nah, tapi timbangan ini pun ada cara memakainya, Pak. Kalau orang nggak bisa, ya, memakai timbangan tersebut, nggak bisa ngukurnya, nggak bisa masangnya, ya, nanti akan apa? Akan tetap tidak imbang begitu. Ya. Nah, bagaimana cara memakainya ini?
kita penting untuk mengetahui bagaimana dahulu para sahabat mengamalkannya. Bagaimana mereka dulu memahami ayat tersebut, hadis tersebut. Ya. Karena para sahabat itu orang yang paling paham tentang Al-Quran, paling paham tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya ketika ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin," ya, "wahai Amirul Mukminin, ada sebuah ayat, seandainya itu turun kepada kami, ya, ma'asyiral Yahud, kepada orang-orang Yahudi, kami pasti akan jadikan itu hari raya." Ya. Kalau ayat itu, seandainya ayat itu turun kepada kami akan jadikan itu hari raya. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, ayat apa itu? Ya. Ayat itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah lengkapi nikmat-nikmatku kepada kalian, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ya, maka kata Umar bin Khattab, saya tahu persis ya kapan ayat itu turun, di mana waktunya, ada ya sedang apa, semua tahu, hafal. Ya. Ayat itu turun pada haji wada, pada hari Jumat. Ya. Maka lihat, ya, itu ketika haji wada, ya. Jadi ketika di hari Arafah, ketika wukuf, ya, maka turun ayat tersebut, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Ketika Rasulullah haji pertama kaum muslimin, ketika ya umat Islam mengadakan haji yang pertama kali itu haji wada, dan haji satu-satunya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Makanya kenapa kok al-yauma akmaltu lakum dinakum, di antara penafsirannya adalah karena pada saat itu semua rukun Islam sudah dilaksanakan, Pak. Syahadatain sudah, sholat sudah, terus zakat sudah, puasa sudah, tinggal satu ini, Pak. Ya, maka haji pun telah dilaksanakan pada hari tersebut, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini diantara ya penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ya. Nah, Umar bin Khattab tahu persis, Pak, ya, ayat itu di mana turunnya, ya. Tapi enggak kemudian ya, oh kalau gitu kita jadikan aja hari Id, itu enggak ada, Pak. Ya. Hari Idnya orang Muslim ya sesuai apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Maka di sini hendaknya kita menjadikan ya sebagai patokan adalah pemahaman para sahabat, karena para sahabat itu orang-orang yang direkomendasi, ya, bukan saja oleh para ulama kita, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, direkomendasi, Pak. Ya. Para sahabat itu siapa yang ngerekom, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin, Pak? Para sahabat. Ansar siapa, Pak? Para sahabat. Ya. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka sini siapa, Pak? Para sahabat. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Makanya kata para ulama, kalau ingin dapat ridho Allah, ikuti mereka. Ya. Karena kata Allah SWT, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti pemahaman mereka, mengikuti amalannya mereka. Ya. Maka ini kenapa kok kita selalu kembali kepada para sahabat, ya, karena mereka orang-orang yang direkom oleh, kalau ingin ridho Allah, ingin surganya Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya adalah dengan mengikuti mereka. Ya.
walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Makanya di sini pentingnya kita memiliki manhaj yang jelas. Ya. Beragama itu bagaimana? Ya ikuti para sahabat, generasi terbaik. Ya. Yang ya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Ya. Baik secara individu-individunya maupun secara sahabat secara keseluruhan. Ya. Maka Bapak sekalian, termasuk di sini masalah berdiri, ya, untuk memuliakan. Maka ini diperingatkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang pengen orang-orang berdiri untuknya, ya, ketika datang, ya, semua orang harus berdiri, maka ini justru apa? Dicela oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sendiri tidak suka. Ya. Nah, ini adalah tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata penulis rahimallahu taala, yufhamu min hadainil haditsaini, dapat dipahami dari kedua hadis tersebut, annal muslim alladhi yuhibbu an yaquma lahun nas inda dukhulihi majlisan, yaitu seorang muslim yang dia itu senang, ya, ingin orang-orang itu berdiri untuknya ketika dia datang dalam suatu majelis, ya ta'arradu lidukhulin nar, maka dia bisa terancam untuk masuk ke dalam neraka. Tidak main-main, Pak. Ya. Ya. Maka ini harus kita berhati-hati, karena syaitan masuk ke dalam hati. Loh, orang-orang ini kok nggak ada yang menghormati saya, kok nggak ada yang bangun ini misalnya. Ya. Maka ini berbahaya. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Wa anna sahabata radhiyallahu anhum, dan juga bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum yuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubban syadida. Para sahabat itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang luar biasa. Ya. Lebih mereka cintai daripada jiwa-jiwa mereka sendiri. Rela mereka mengorbankan jiwa raganya untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adzalika, namun bersamaan dengan itu, meskipun mereka cinta mati kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanu idza ra'aur Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhilan alaihim lam yaqumulah. Namun para sahabat meskipun cintanya, hormatnya luar biasa, Pak, ya, namun apabila mereka melihat Rasul masuk, ya, masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam ruangan, masuk ke menemui para sahabat, tidak ada yang berdiri untuk beliau. Ya, tidak ada yang berdiri satupun kepada beliau. Ya. Lima ya'lamuna min karahiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam lil qiyamilah, karena mereka tahu, ngerti bahwasanya Rasulullah SAW itu enggak suka ada orang yang berdiri untuk beliau, itu enggak suka beliau. Ya. Jadi apa yang beliau sabdakan itu sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, yang beliau praktekkan, sama, Pak. Kata beliau, ya, orang yang senang, ya, agar orang berdiri, ya, maka persiapkan tempat duduknya nanti, ya, di neraka. Namun apa? Ya, ternyata prakteknya pun demikian. Ya. Rasulullah SAW nggak suka, dan ini juga dipahami para sahabat. Ini yang diamalkan. Ya, yang beliau sabdakan, yang ya beliau amalkan sama semua sekalian. Kemudian poin selanjutnya di sini, i'tadan nasu an yaqumu li ba'dihim. Sebagian manusia itu terbiasa untuk berdiri menyambut sebagian orang yang lain. Wa khasatan idza dakhala syekh liyata'i dars, khususnya apabila ada seorang syekh, seorang alim, ya, yang dia datang untuk menyampaikan pelajaran, menyampaikan dars, ya, pengajian, ceramah. Auli ziyarati makanin minal amkinah, atau ketika syekh tersebut mengunjungi suatu tempat di antara tempat-tempat.
Wa kadzal mudarrisu idza dakhala 'ala tullab. Begitu pula ketika seorang ustadz, ya guru pengajar masuk menemui murid-muridnya, fasur'ana ma yaqifu tullab ihtiraman lah, maka ya kita lihat murid-murid itu biasa berdiri untuk menghormati gurunya. Waladhi yamtani'u 'anil qiyam yulamu wa yuwabbah ala su'i adabihi wa adam ihtiramihi li ustadih. Ya. Yang mana orang yang nggak mau berdiri, ya ini kebiasaan kita, yang nggak berdiri itu pasti akan dicela, ya dia akan dijelek-jelekan, dia akan dianggap tidak memiliki adab, dianggap tidak sopan kepada gurunya, ya. Inna sukuta syekh awil muallim ala al-qiyamilah au lawmu tullabil mukhtalif au mutakhallif anil qiyam yadullu ala hubbi syekh wal mudarris lil qiyam, ya. Maka ketika guru ini diam, ya, atau syekh ini diam, atau dia mencela, kamu kok nggak berdiri, kenapa? Ya, maka ini justru menunjukkan guru tersebut atau syekh tersebut senang atau ingin orang itu berdiri menghormati dirinya. Wa yu'arridani nafsaihi malidukhulin nar, maka bisa mengancam, ya, diri mereka sendiri masuk ke dalam hadis tadi, Pak. Ya. Karena mereka senang dengan hal tersebut, ya. Walau kana la yuhibbanil qiyam lahuma, seandainya ya syekh tersebut atau guru tersebut tidak, ya, tidak berambisi, tidak pengen, ya, orang-orang itu berdiri menghormati dirinya, ya, la a'lama kullun minhuma tullabah, maka pasti dia akan beritahukan kepada murid-murid, nggak usah berdiri, ya, untuk menghormati, ya, bukan itu, ya. Menghormati itu dengan, ya, dengan cara-cara yang ya, diajarkan oleh syariat kita. Wa talaba minhum 'adam al-qiyam ba'da dzalika, dan justru meminta tidak usah berdiri, ya. Karena itu lebih baik, lebih terjaga hati kita, ya. Lebih menundukkan hawa nafsu kita, lebih jauh dari kesombongan, ya, dan lebih jauh dari berlebihan dalam menyanjung manusia. Wa syarah lahumul ahadits an-nahiyyah 'anil qiyam, kemudian jelaskan tentang hadis-hadis yang tadi sudah kita bacakan, dan banyak lagi hadis-hadis lainnya, ya, yang melarang hal tersebut. Inna tikrar al-qiyam lil alimi awid dakhili yulidu fi nafsi kullin minhuma hubbal qiyam. Karena kalau hal tersebut, ya, menjadi kebiasaan, Pak, terus diulang-ulang, ya, maka ini bisa memasukkan ke dalam jiwa, ya, orang yang dihormati tersebut, ya, dia akan senang karena terbiasa, Pak, ya, dia masuk berdiri, nah, akhirnya apa? Wah, saya ini, ya, dihormati, ya. Loh, ini kok nggak dihormat, nggak mau berdiri nih, ya. Wah, ini berarti musuh saya. Loh, ini nggak senang. Nah, akhirnya ini bisa menyebabkan bahaya, ya. Hatinya akan dirusak oleh hal tersebut. Bihaitsu idza lam yakum ahadun lahu sya'ra bi'in zi'aj. Karena ketika dia melihat ada satu orang saja nggak berdiri untuknya, dia akan, ya, merasa, ya, tidak suka. Wa inna haula'il qa'imina kanu aunan lisyaitan, dan orang-orang yang berdiri ini, ya, yang menghormati, ya, maka dia pun menjadi pembantunya syaitan, karena membantu untuk apa? Memasukkan, ya, kecintaan kepada, ya, orang-orang berdiri kepada dirinya tadi. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan, wala takunu auna syaitan ala akhikum, janganlah kalian itu menjadi pembantu syaitan untuk menyesatkan saudara kalian. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian poin selanjutnya, katsirun minan nasi yaqulun, banyak di antara manusia mengatakan, nahnu naqumu lil mudarris, kami ini berdiri untuk guru, awi syekhi, atau untuk guru kami, untuk syekh kami, ihtiraman li ilmihi, karena menghormati ilmunya.
Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, hal tasyukuna fi ilmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kalian ragu dengan keilmuannya Rasul? Siapa yang lebih berilmu? Ya. Katanya menghormati ilmunya guru atau ulamanya. Ya. Apakah para sahabat ya nggak menghormati ilmunya Rasul? Ya. Mana yang lebih berilmu, Rasul atau ya orang-orang setelah beliau? Jelas Rasul itu di atas. Ya, beliau Rasul menerima wahyu, diajar langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi ya tidak sampai seperti itu, gitu. Ya, maka ya tentu saja alasan ini adalah terbantahkan. Ya. Hal tasyukuna fi ilmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian meragukan ilmunya Rasul? Kalah sama ilmunya guru-guru ini, ya. Wa adabu sahabati ma, apa kalian meragukan adabnya para sahabat? Berarti para sahabat itu enggak beradab kepada ilmunya Rasul, ya. Ya. Para sahabat tadi hormat, ya. Cinta, enggak ada satu orang pun yang lebih para sahabat cinta daripada Rasul. Ya. Wa ma'adzalika lam yakumulah, tapi para sahabat pun tidak ada yang yang berdiri untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itulah ilmu yang diajarkan oleh Rasul. Ya. Nah, jangan sampai akal kita atau hawa nafsu kita itu ya kemudian menolak hadis ini. Tapi kan ya, seorang mukmin muslim itu apabila sudah datang Al-Qur'an, hadis sahih, sami'na wa ata'na. Itu prinsip kita, Pak. Ya. Jangan ada hadis, wah ini enggak masuk akal saya. Ya. Enggak cocok dengan perasaan saya. Ya. Maka seorang mukmin muslim itu idadu ilallahi wa rasul, ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, datang ayat Al-Quran, datang hadis Rasul, ya, an yaqulu sami'na wa ata'na, mengucapkan kami dengar, kami taat. Ya. Begitu pula para sahabat ketika dia bilang nggak usah berdiri, ya untuk saya, nggak ada para sahabat kemudian apa? Ya, loh tapi kan nggak ada, Pak. Kalau kata Rasul enggak, ya sudah enggak. Berarti itu yang terbaik, itu yang lebih dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal Islamu la ya'tabirul ihtiram bil qiyam, yang mana Islam tidak menjadikan penghormatan itu dengan berdiri. Ya, bukan dengan itu. Bal yakunu bit ta'ah wa imtisalil amr. Yang dijadikan sebagai bentuk penghormatan kepada Rasul adalah dengan mentaati beliau. Kata beliau jangan, ya jangan, ya. Wa imtithalil amr, dan perintah beliau, kata beliau ya duduk, ya duduk, ya. Kata beliau berdiri, ya berdiri. Kata beliau jalan, ya jalan. Jangan kata beliau duduk malah kita berdiri. Kata beliau berdiri kita malah duduk. Ketika kata beliau berjalan kita malah berhenti. Disuruh berhenti malah jalan. Ya. Nah, ini bahaya, karena terkadang di situ hawa nafsu kita yang bermain, syaitan di situ, ya, menggoda kita, sehingga ya justru tidak senang dengan jalannya Rasul. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang enggak suka dengan tuntunanku ini, hadis-hadisku, tata caraku, ya, ajaranku, maka bukan bagian dari golonganku. Ya. Maka bagaimana agar kita menjadi golongan beliau? Ya ikuti sunnahnya. Ya, jangan justru kita selisihi. Wa ilqa'is salam wal musafahah, dan di antara sunnah beliau adalah mengucapkan salam, ya, bersalaman, salaman, ya. Wal ibrata bi qauli syairi Syauqi, dan ya tidak ada faidah, ya tidak benar apa yang diucapkan oleh seorang penyair, qum lil muallimi waffih tajjila, berdirilah untuk guru dan penuhilah penghormatan kepadanya. Kadal muallimu an yakuna rasula, hampir-hampir guru itu derajatnya seperti Rasul. Ya, maka ini adalah jelas-jelas tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis beliau. Ya,
Limukhalafati qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum alladzi karihal qiyam. Karena bait syair tersebut justru menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana justru beliau itu benci ketika ada orang yang berdiri untuk beliau. Fakana man ahabbahu tastaujibu lahu dukhulan nar. Ya. Maka barang siapa yang justru dia itu senang untuk orang-orang berdiri, senang untuk menyelisihi ya perintah Rasul, maka justru dia bisa terancam masuk ke dalam panasnya api neraka, waliyadzubillah. Kemudian poin keempat di sini, katsiran ma nakunu fi majlisin. Sering sekali kita berada di suatu majelis. Fayadkhulul ghaniyyu, masuklah orang kaya, orang terhormat. Fayaqumu lahun nas, maka manusia pun berdiri untuknya. Wa yadkhulul faqir, tapi ketika orang miskin yang masuk, Pak, fala yaqumu lahu ahad, tidak ada yang berdiri untuknya. Fayajidu fi nafsihi hiqdan 'alal ghaniyyi, maka bisa jadi hatinya itu sakit, ya, bisa jadi dia itu hasad, dengki kepada ya orang yang kaya. Wal jalisina li hadhil muamalah, begitu pula kepada orang-orang karena adanya muamalah ini. Wa takunu asyahna bainal muslimin, maka terjadilah adanya apa? Perpecahan, permusuhan di antara kaum muslimin, allati nahal islamu anha, yang mana Islam melarangnya. Ya. Wa kana sababuhal qiyam, cuma gara-gara berdiri ini, Pak. Ya. Wa qad yakunu hadzal faqir, bisa jadi orang miskin tersebut alladzi la yaqumun naslah, yang mana orang-orang tidak mau berdiri untuknya, bisa jadi dia itu lebih utama, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang terhormat tadi. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Jadi bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah, tapi tidak ada yang berdiri untuknya. Ya. Kemudian selanjutnya poin yang kelima, wa qad yaqulu qail, bisa jadi ada orang mengatakan, idza lam nakum lirrajul ad-dakhil, jika kita tidak berdiri untuk orang yang masuk ini, farubbama wajada fi nafsi syai'an 'anil jalis, bisa jadi dia itu merasa marah kepada orang-orang yang duduk. Fanaqululah, maka kita katakan, nahnu nashrahu li hadzal qadim anna mahabbatahu fi qulubina, hendaknya kita jelaskan kepada orang yang datang tersebut, ya, bahwasanya kita itu cinta sama dia, ya. Cinta kita itu ada di dalam hati kita. Wa annana naqtadi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi yakrahul qiyamlah, dan kita ini melakukannya karena kita itu mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau enggak suka kalau ada orang berdiri. Jadi kita enggak berdiri itu justru memuliakan, seperti dulu para sahabat memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa bi sahabatihi alladziina lam yaqumu lah. Kita tidak berdiri itu karena kita meneladani para sahabat yang mereka tidak berdiri untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nakrahu lil qadim dukhulan nar, dan kita itu menjaga orang yang datang ini terjaga agar selamat dari api neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Poin yang terakhir di sini, qad tasma'u min ba'dil masyayikh yaqulun, yaitu kita terkadang mendengar dari sebagian masyayikh mereka mengatakan, inna hisaba syair, inna Hasan syair Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala, penyairnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, qiyamul aziz alayya fardun, berdiri untuk orang yang mulia ini adalah suatu kewajiban bagi saya. Fahadha ghairu sahih, maka ini adalah tidak benar sama sekali. Ya, bait tersebut tidak benar. Wa ma'asana qaulu tilmid Ibnu Battah al-Hanbali, dan betapa bagusnya, betapa indahnya ucapan muridnya Ibnu Battah ketika mengatakan,
Wa idza sahatid dhamairu minna, apabila hati-hati kita itu bersih, iktafaina an nutsibal ajsama, maka kita akan cukup untuk melelahkan jiwa-jiwa kita. La tukallif akhaka an yatalaqqa, janganlah engkau membebani saudaramu untuk menyambutmu, bima yastahillu fikal harama, yang bisa menyebabkan jatuhnya keharaman kepada dirimu. Quluna wathiqun biwuddi musafihi, setiap kita itu adalah yakin dengan cinta orang yang bersalaman dengan kita. Fafiman za'ajna wa alama, kemudian kenapa kita mesti marah ya ketika orang tidak berdiri untuk kita? Ya, cukup bersalaman, itu adalah tuntunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Ya. Maka di sini ya ini adalah tentang berdiri yang dilarang. Maka salahnya di sini adalah al-qiyamul matlub wal masyru'. Maka ada juga berdiri yang disyariatkan, yang diperintahkan. Laqad waradat ahadits sahihah, telah datang hadis-hadis yang sahih. Wa a'malun minas sahabah, juga perbuatan-perbuatan para sahabat, allati tadullu ala jawazil qiyam ilal qadim, yang menunjukkan bolehnya kita berdiri menyambut orang yang datang. Ya. Jadi ada hadis-hadis Pak yang menunjukkan para sahabat juga berdiri menyambut begitu. Ya. Ta'alau ma'ana linafhama hadil hadis. Mari kita pelajari agar kita memahami hadis-hadis tersebut. Yang pertama, kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu ila ibnatihi Fatimah idza dakhalat alaihi. Yaitu dahulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila putri beliau masuk menemui beliau, maka beliau pun berdiri menyambut putrinya. Wa taqumu ilaihi idza dakhala ila, sebaliknya Fatimah kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, beliau pun berdiri menyambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hadza jaisun wa matlub, maka seperti ini adalah boleh, bahkan disyariatkan, dianjurkan, diperintahkan. Li'annahu qiyamun ila dhaif, karena ini adalah bangun untuk menyambut tamu, ya. Wa mulaqatihi wa ikramihi, untuk menemuinya, ya, untuk memuliakan tamu tersebut, ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya, ya, yang datang ke rumahnya. Muttafaqun alaih. Wal qiyam yakunu min sahibil bait faqat, maka berdiri di sini adalah seorang ya pemilik rumah, tuan rumah, dia menyambut tamunya yang datang. Kemudian hadis yang kedua, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qumu ila sayyidikum, berdirilah untuk pemimpin kalian. Ya, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, ya di dalam riwayat lainnya disebutkan, fa anziluhu, turunkanlah dia. Maka kita perlu mengetahui apa sababul wurud dari hadis ini. Ya. Sababul wurud, sebab munculnya hadis ini, berdirilah untuk pemimpin kalian, ya. Sebab munculnya adalah bahwasanya Sa'ad, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, karena jarihan, ya, beliau ketika terjadi perang Khandaq, ya, beliau terluka, ya, perang Ahzab, ya, ketika Madinah dikepung, ya, oleh pasukan sekutu, maka di situ beliau terluka, ya. Wa talabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam li yuhakkim fil yahud. Maka Sa'ad bin Mu'adz ini pun diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hakim bagi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi Bani Israil saat itu, ya, mereka berkhianat. Dan orang-orang Yahudi ini dulunya adalah sekutunya, ya, halifnya, ya, dari kelompoknya Sa'ad bin Mu'adz. Maka Rasulullah SAW minta pendapat beliau, ya,
pendapatnya Sa'ad, maka diminta untuk datang ke masjid, ya, untuk menjadi hakim. Ya, dan saat itu terluka beliau, dan nanti akhirnya meninggal gara-gara luka tersebut. Faraqibah himaron, maka Sa'ad pun menaiki keledainya. Falamma wasala, ketika sampai, qala lil ansar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada orang-orang Ansar, qumu ila sayyidikum fa'anzilu, ya, berdirilah, ya, berdirilah kalian, ya, menyambut pemimpin kalian ini, turunkan dia, ini lagi sakit, gitu, ya. Jadi bukan berdiri semuanya ayo penghormatan, begitu, bukan, ya, berdirilah kalian, ini bantu pemimpin kalian ini sedang sakit deh, ya. Qumu ila sayyidikum fa'anzilu, ya, berdirilah kalian untuk pemimpin kalian ini, turunkan dia, ya, bantu dia, itu maksudnya apa? Faqamu ilaihi fa'anzaluhu, maka para sahabat Ansar pun berdiri membantu menurunkan sahabat Sa'ad. Wa hadzal qiyamu matlubun, maka berdiri seperti ini adalah diperintahkan, ya, limusa'adati Sa'ad, untuk membantu sahabat Sa'ad turun, Sayyidul Ansar sebagai pemimpinnya kaum Ansar. Wa huwa jarihun ala dhahril himar, karena dia saat itu sedang kondisi terluka, naik di atas keledai beliau. Li alla yaqa, biar tidak terjatuh. Walam yakum Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baqiyatus sahabah, dan Rasul sendiri dan para sahabat lainnya tidak berdiri, Pak. Ya. Jadi jangan nanti, ya, loh, ada hadisnya, ya, qumu ila sayyidikum, berdirilah untuk memimpin kalian. Loh, ya, ini ada ceritanya, Pak, begitu. Ceritanya itu Sa'ad bin Mu'adz terluka, ya. Maksudnya berdiri di sini ini bantu, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, warada anna sahabi Ka'b bin Malik hainama dakhala al-masjid, yaitu datang dari seorang sahabat yang bernama Ka'b bin Malik ketika beliau masuk ke dalam masjid. Wassahabatu jalisuna, dan para sahabat saat itu sedang duduk, ya. Yang saat itu Ka'b bin Malik tidak ikut berperang, maka diboikot oleh kaum muslimin, nggak boleh diajak bicara, didiamkan, ya. Maka di akhir kisahnya Allah pun menurunkan taubat bagi Ka'b bin Malik dan dua orang sahabat lainnya. Maka ketika dipanggil, wahai Ka'ab, ya, telah datang taubatmu, ya, disuruh ke masjid. Maka dia pun ke masjid. Ketika sampai di masjid, faqama ilaihi Thalhah wahdah, maka sahabat Thalhah pun bangkit, ya, Thalhah bin Ubaidillah bangkit menyambut Ka'ab bin Malik, ya, muharwilan, sambil berdiri, ya, sambil berlari, liyubasyirahu biqabuli taubatihi, untuk memberikan kabar gembira tentang diterimanya taubatnya. Ba'da an takhallafa 'anil jihad, karena dia tidak ikut berperang, ya, sahabat Ka'b bin Malik tidak ikut perang tanpa ada udzur, akhirnya diboikot selama 40 hari lamanya, didiamkan, akhirnya diterima taubatnya. Nah, ketika datang ke masjid, ini Rasul para sahabat, ya, sahabat Thalhah pun berdiri menyambut sahabat Ka'b bin Malik, ya. Maka di sini adalah untuk apa? Ya, wa hadzal qiyam jaizun, maka berdirinya ini adalah boleh. Karena bukan penghormatan, bukan, ya, enggak, menyambut saudaranya untuk memberikan kabar gembira tadi, ya. Lidkhali surur ala rajulin hazin, untuk memasukkan kegembiraan kepada orang yang sedang sedih. Wa bisyaratihi bitaubah alaihi minallahi ta'ala, menyampaikan bahwasanya Allah sudah menerima taubatnya, ya. Kemudian yang keempat, al-qiyamu ilal qadim min safarin limu'anaqatihi, yaitu bolehnya kita berdiri ketika ada orang datang dari safar, kita menyambutnya, Pak. Kemudian kita, ya, bersalaman, memeluknya, ya, boleh saja, ya. Kemudian yang kelima, nulahid anna hadil ahadits kullaha ja'at bilafz ila sayyidikum ila Thalhah ila Fatimah. Kalau kita perhatikan semua hadis-hadis tersebut itu datang dengan lafaz ila, kepada, ya, berdirilah kepada, ya. Kemudian Rasulullah SAW berdiri kepada, kemudian Thalhah berdiri kepada, gitu. Wa hadza tadullu ala jawazil qiyam
bi aksil ahadisil maniyah minal qiyam. Maka ini ada perbedaan dengan hadis-hadis yang melarang, Pak. Yaitu hadis-hadis yang melarang lahu untuknya, berdiri untuknya, berdiri untuknya. Ya. Kalau ini berdiri kepada, ya. Wal farqu kabir, maka perbedaannya besar sekali. Baina qama ilaihi, ya, dengan berdiri kepada, berarti kan menyambut, Pak, ya. Datang begitu, ya. Salaman, ngobrol apa begitu, ya, atau membantu begitu kan, ya. Ai asra ila musadid au ikramihi, yaitu dia bersegera untuk membantunya, ya, atau untuk menyambut orang tersebut, gitu. Sedangkan wa baina qamala berdiri untuknya, ai qama waqifan fi makanihi litazim, yaitu berdiri untuk mengagungkan orang tersebut, ya. Jadi hadis-hadisnya sendiri sudah berbeda maknanya, Pak. Apalagi kalau kita lihat sababul wurudnya, ya. Maka disinilah pentingnya kita memahami hal ini agar jangan sampai keliru, ya. Maka ini Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, ya, tentang berdiri yang boleh dan berdiri yang tidak boleh. Kenapa? Karena diantara ya sikap berlebihan, ya, kepada orang alim, ya, kepada manusia, ini nanti bisa, ya, terkadang membawa kepada hal-hal yang lebih besar lagi. Maka yang dicegah oleh Rasul nggak usah berdiri, gitu, ya. Penghormatan adalah dilakukan dengan cara-cara yang diperbolehkan, yang ditentukan oleh syariat Islam, ya, jangan sampai melampaui batas sehingga justru jatuh kepada apa-apa yang diharamkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk bisa mengisi sisa 10 hari yang mulia ini dengan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima taubat kita, dan menghapuskan dosa-dosa kita sekalian, setahun sebelumnya, setahun setelahnya, dan bahkan seluruh dosa-dosa kita seumur hidup kita. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina min masa'ibid dunya. Allahumma ati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ja'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala al-mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.